Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan Mama Purkon. Pada video kali ini Mama Purkon akan membuat apem karamel panggang. Yang biasanya membuat apem dengan cara dikukus, tapi kali ini membuat apem dengan cara dipanggang. Yang rasanya enak banget, manis, gurih, empuk, dan lembut. Nah, ingin tahu cara pembuatannya, bahannya apa saja? Yuk simak terus videonya hingga selesai ya. Langkah pertama, kita siapkan teflon. Untuk membuat karamelnya terlebih dahulu, masukkan 180 gram gula pasir. Kita goyang-goyang seperti ini. Tunggu sampai benar-benar gulanya meleleh ya. Nah, ini sudah mulai meleleh. Terlihat di pinggirannya sudah mulai meleleh ya teman-teman. Kita goyang-goyang kembali seperti ini. Tunggu sampai benar-benar merata ya. Nah, ini sudah mulai kelihatan merata dan buih-buihnya sudah mulai bermunculan. Kemudian kita aduk seperti ini dengan centong atau dengan alat lain. Aduk-aduk terus sampai benar-benar gulanya menjadi karamel. Nah, untuk pembuatan apem karamel panggang ini hampir mirip pembuatannya dengan bolu karamel sarang semut ya teman-teman. Nah, kalau udah, kita masukkan air sebanyak 180 ml air. Nah, airnya ini kita tidak panaskan ya teman-teman. Airnya air biasa atau air dingin. Kita masukkan secara bertahap. Nah, seperti ini. Tunggu sampai benar-benar gulanya larut. Dan ini sudah terlihat larut semua ya. Kita aduk kembali dan kita sisihkan, kemudian kita dinginkan. Kemudian kita siapkan wadah atau baskom atau mangkok yang sedang seperti ini ya. Kita saring air karamelnya untuk menghindari kotoran atau ada gula yang masih belum larut. Untuk langkah berikut, kita siapkan ayakan juga, yaitu kita masukkan tepung tapioka dengan tepung terigunya masing-masing sebanyak 60 gram. Tambahkan setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh baking soda, dan sedikit garam. Kemudian kita aduk-aduk seperti ini agar tepung dan baking soda dan baking powder serta garamnya tercampur. Kemudian diayak, lalu kita aduk-aduk kembali. Kira-kira seperti ini saja. Kemudian kita masukkan 1 bungkus SKM putih. Bagi teman-teman yang suka manis bisa ditambah ya. Kalau saya tidak suka terlalu manis, jadi cukup 1 bungkus saja. Kemudian kita masukkan minyak goreng sebanyak 8 sendok makan. Bila teman-teman ingin pakai margarin juga bisa ya, pakai margarin cair. Kemudian kita aduk-aduk kembali seperti ini saja.
Nah, kalau udah tercampur seperti ini, kemudian akan kita masukkan 2 butir telur utuh, ukuran sedang ya. Kemudian kita campurkan dan kita aduk-aduk kembali hingga merata. Aduk terus sampai benar-benar bahannya menyatu dan tercampur merata. Nah, teman-teman bisa melihat teksturnya hampir mirip dengan bolu karamel sarang semut ya. Dan cara pembuatannya pun hampir mirip. Ini saya siapkan loyang ukuran 17 kali 7 cm. Nah, di sini sudah saya olesi dengan Karlo ya. Kemudian kita tuang semuanya adonan yang sudah ready tadi. Dan kira-kira sudah seperti ini, kemudian kita panggang. Siapkan alat pemanggang yang sederhana saja, tidak memakai oven, tapi ini hanya cukup dengan panci atau dengan alat lain ya teman-teman. Bila teman-teman di rumah punya panci yang sudah tidak bisa dipakai, itu bisa dari sarangan dandang atau dari alat yang lain ya. Nah, ini biarkan sampai benar-benar membuih seperti pembuatan karamel sarang semut ya. Kita biarkan dulu. Nah, setelah keluar buih-buihnya, kita tutup selama 40 menit. Nah, ini karena ditutupnya ada lubangnya, jadi kita tutup dulu dengan penutup cangkir agar cepat kuenya matang ya. Nah, ini sudah kelihatan mengering. Kita buka lubangnya agar bisa cepat mengering. Nah, ini terlihat mengering ya teman-teman. Nah, kita akan buka seperti apa. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini ada dekokan di tengah-tengah kuenya. Ini karena dari tetesan air yang ada di tutup panci ini ya. Nah, ini biasanya kalau dikukus ini kan harus dialasi dengan serbet atau kain, tapi karena ini dipanggang tutupnya tidak dialasi, jadi airnya netes ya teman-teman. Nah, ini yang membuat kuenya jadi ada dekokan di tengah. Kita tusuk dengan tusuk sate. Nah, ini sudah matang, sudah kalis, kita angkat ya. Nah, ini sudah matang. Kita akan siapkan wadah ya teman-teman. Dan sebelum kita siapkan wadah, kita akan sisir dulu nanti. Dan ini teman-teman perlu tahu, walaupun ada dekokan seperti ini tidak masalah ya teman-teman. Yang penting rasanya enak, gurih, manis, empuk, dan lembut. Selanjutnya kita pindahkan atau kita balik ke wadah lain. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Hasilnya sangat empuk, lembut, mirip seperti bolu karamel sarang semut, cuma bedanya ini
terlalu empuk dan lembut, jadi sarangnya tidak terlalu kelihatan ya teman-teman. Terlihat sarangnya juga tetap ada, cuma bedanya kalau resep apem panggang ini yaitu sangat empuk ya teman-teman, empuk dan lembut sekali, cuma tetap bersarang karena dikreasikan mirip pembuatannya dengan bolu karamel sarang semut, makanya tetap terlihat bersarang. Nah teman-teman sudah paham ya, jadi bedanya pembuatan bolu karamel sarang semut dengan pembuatan apem karamel panggang ini, yaitu kalau apem panggang teksturnya sangat empuk dan lembut dan sarangnya tidak terlalu kelihatan. Kalau karamel sarang semut itu teksturnya lembut juga tapi sarangnya kelihatan. Nah itu bedanya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat dan mudah-mudahan bisa paham dengan apa yang saya sajikan pada kali ini, yaitu video kali ini pembuatan apem karamel panggang kreasi Mama Purkon. Nah ini hasilnya terlihat empuk sekali ya teman-teman, empuk, lembut, pastinya super enak. Nah silahkan mencoba ya teman-teman.